Dalam kasus ini pemirsa bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria, sesuai undang-undang bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya. Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Ardiansah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman menyebut pelimpahan tersangka mantan Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Bonyamin mendesak Polri segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu, jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara. Ya pemirsa, dalam sepekan terakhir kehidupan mantan Jampitsus Febri Ardiansah seakan jungkir balik. Dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka mantan Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Ardiansah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar.
Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di dekat Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi yang akan ditunjukkan Febri Adriansyah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Sejak tahun 1996, setelah melenggang ke Gedung Bundar, karir Febri kian moncer dengan mengungkap sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menyikapi hal tersebut, Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Sebelumnya Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Ditunjuk sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak, soalnya pengumumannya di hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pak, pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas kerja teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya di mana Pak? Selanjutnya akan bagaimana Pak soal penegakan hukum di Jampitsus? Apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah aset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi. Rudy Margono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansah yang mengundurkan diri. Rudy pernah menjabat Kabadiklat, Kejagung, dan juga Kejati DKI Jakarta. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan posisi Febri Adriansah. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Febri Adriansah mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Alasan pengunduran diri Febri untuk menjaga komitmen, integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, mengingat sedang ada proses hukum yang saat ini ditangani penyidik Polri. Rudy Margono merupakan jaksa senior kelahiran Magetan, Jawa Timur pada 6 Desember 1969. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya pada 1992, kemudian meraih gelar magister hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 2002. Pendidikan akademiknya berlanjut hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Brawijaya pada 2021. Sebelum dipercaya menjadi PLT Jampitsus, Rudy menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Ia juga pernah memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan Badiklat Kejaksaan RI, serta menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan kejaksaan, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman di bidang pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu alasan penunjukannya mengisi kekosongan jabatan Jampitsus. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan pada 29 Maret 2026 untuk pelaporan periodik tahun 2025, Rudy Margono tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 7,2 miliar rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Komisi 3 DPR bentuk panitia kerja untuk mengawal kasus mega korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansah sesaat lagi di Sindusial.